Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran sifat-sifat huruf hijaiyah yang ke berapa? Yang ke-7 dan yang ke-8 ya. Yang ke-7 dan yang ke-8. Sebelumnya kita merojaah sedikit dulu. Sifat yang pertama itu sifat hamas, dan yang kedua kebalikan dari hamas, sifat jahar. Dan dua sifat ini berkaitan dengan tertekan dan mengalirnya nafas. Kemudian sifat yang ketiga itu sifat asyiddah. Kemudian sifat yang keempat sifat ar-rakhawah. Dan dua sifat ini berhubungan dengan tertahan dan mengalirnya suara. Kemudian sifat yang kelima itu al-istifal. Sifat yang keenam itu al-isti'la. Dan dua sifat ini berkaitan dengan naik turunnya lidah, naik turunnya lidah. Kemudian kita akan masuk ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 yaitu sifat al-itbaq, dan kebalikannya yaitu al-infitah. Al-itbaq apa? Itbaq secara bahasa artinya menempel, bertemu, lengket atau rekat. Itu secara bahasa. Al-itbaq artinya menempel. Al-itbaq artinya menempel. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pangkal lidah dan tengahnya, ya, pangkal lidah dan tengahnya naik ke atas langit-langit, seolah-olah menempel dengan langit-langit. Cukup jelas ya. Ya. Pangkal lidah dan tengah lidah naik semua ke langit-langit atas, seolah-olah dia menempel dengan langit-langit. Oke. Hasilnya apa? Hasilnya suara akan terasa sangat tebal. Nah, jadi itbaq ini lebih khusus daripada isti'la. Untuk itu setiap huruf itbaq itu pasti huruf isti'la. Nah, tapi tidak semua huruf itbaq itu huruf isti'la. Ya, telah kita bahas sebelumnya, huruf isti'la itu khusso, dogtin, tiz. Nah, 4 dari huruf isti'la itu adalah huruf itbaq. Apa aja? Kata Ibnu Jazari, wasadu, dodun, ta'u, za'un, mutbaqah. Jadi so, do, to, zo. So, do, to, zo. Ini dia. Ini huruf-huruf itbaq. Jadi 4 ini juga huruf-huruf isti'la dan huruf itbaq. Jadi ketebalannya itu lebih tebal daripada huruf-huruf isti'la yang lainnya. Jadi kalau huruf isti'la yang tidak itbaq, ho, ho. Tapi kalau huruf isti'la yang itbaq, so, ho, so. Beda kan? Ho, so. Beda. Huruf itbaq, huruf isti'la yang itbaq tebalnya lebih daripada huruf isti'la yang tidak itbaq. Oke, sekarang kebalikan dari itbaq apa? Infitah. Oke, sebelumnya kita contohkan dulu ya. So, do, to, zo, so, soi, su, as, do, di, du, ad, to, ti, tu, ad, to, ti, tu, atu, zo, zi, zu, az. Oke, itu dia. Ketebalannya lebih dari huruf isti'la yang biasa. Oke, sekarang kebalikan dari itbaq apa? Al-infitah. Kebalikan itbaq al-infitah. Secara bahasa, infitah artinya terbuka, terpisah atau menjauh. Karena kan kebalikan dari menempel yaitu terpisah, ya kan?
Maksudnya adalah adanya ruangan yang terbuka antara lidah dengan langit-langit sehingga udara atau suara mengalir di tengahnya saat mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, kalau itbaq itu tengah lidah dan pangkal lidah ke atas sehingga suaranya tidak mengalir langsung, akan tapi dia suaranya tertekan ke atas. Tapi infitah dia tengah mulut terbuka, ada ruangan terbuka, karena yang menyebabkan suara atau udara mengalir di tengahnya. Oke. Huruf-hurufnya apa saja? Huruf-hurufnya selain huruf-huruf itbaq apa saja? Man akhadha wujuda sa'atin fazaka haqqa lahu syurbu ghaisin. Mim, nun, hamzah, kha, za wajada sa'ata fazaka haqqa laha syaraba ya sa. Ini huruf-huruf infitah. Jadi bukan mo tapi ma, bukan no tapi na, bukan o tapi a, bukan ho tapi ho, bukan wo tapi za, dan seterusnya. Paham ya? Yang penting itbaq itu artinya lidahnya ke atas, pangkal dan tengahnya seolah-olah menempel ke langit-langit, sedangkan infitah lidahnya ke bawah sehingga ada ruangan terbuka di antara langit-langit dan lidah. Oke. Sifat infitah lebih umum daripada sifat istifal. Ya, sifat infitah lebih umum daripada sifat istifal. Setiap yang istifal pasti infitah. Ya, setiap huruf-huruf istifal itu pasti infitah. Tapi tidak setiap yang infitah itu istifal. Ya kan? Tidak semua huruf-huruf infitah ini, man akhadha wujudu ini, itu huruf istifal. Kenapa? Karena ada kha. Kha dia infitah tetapi isti'la. Ya. Kalau mim ya huruf infitah dan istifal, tapi kha infitah dan isti'la. Begitupun misalnya apa? Qaf. Qaf itu huruf infitah dan isti'la. Dan ghain itu huruf infitah dan isti'la. Nah, selain tiga huruf ini, huruf infitah dan huruf istifal. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj izlaq dan ismat. Insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.